Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kabel-kabel udara yang semrawut bukan hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga beresiko terhadap keselamatan dan kenyamanan warga. Pemerintah Kota Bandung kini terus melakukan penertiban kabel dan mendorong penerapan sistem ducting sebagai bagian dari upaya menata kota agar lebih rapi, aman, dan modern. Lalu sejauh mana progres penataan ini dan apa manfaatnya bagi masyarakat? Kita akan memperbincangkan bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bapak Yayan Ahmad Briliana dan Yudiana Arifin, Ketua Abjatel Korwil Jabar. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semangat di tahun baru. Semangat ya di tahun baru Pak Yudiana juga. Semangat. Alhamdulillah semangat. Nah sekarang saya mau tanya ke Pak Yayan dulu. Pak Yayan, ini kan kemarin-kemarin saya sempat melihat nih, ada beberapa jalan yang sudah melakukan penertiban kabel nih. Dan itu sebenarnya sejauh mana sih urgensi dari penertiban kabel dan diganti dengan sistem ducting nih Pak? Penataan kota itu kan harus yang ada di darat, ya, juga di udara. Nah, di udara ini ada kabel listrik, ada kabel fiber optik. Oke. Si fiber optik itu kan fungsinya untuk menyalurkan data atau internet ya ke pengguna gitu. Apakah penting? Penting. Kalau 1-2 kabel mungkin tidak terlalu penting. Ini perkembangan zaman. Ya, semua menggunakan teknologi, kebutuhan internet semakin banyak, tumbuh juga para operator. Nah, sehingga kabel-kabel di udara itu banyak sekali. Dan kalau tidak kita melakukan penataan, ini akan menjadi sampah kota. Sampah kota. Ya, dan akan merusak pemandangan, keamanan, keselamatan. Gitu. Oke. Iya sih Pak, karena memang kalau misalnya dilihat secara visual ini menyebabkan polusi visual banget ya Pak. Iya, betul. Karena untuk pengen selfie-selfie Kota Bandung ini agak terhalang gitu dengan banyaknya kabel di mana-mana. Nah, sebenarnya selain polusi visual seperti itu, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan dari kabel-kabel yang menggelantung nih Pak di jalan dan lalu dilakukan sistem ducting? Permasalahannya karena teknologi berkembang, kebutuhan internet berkembang, ya bisnis berkembang, akhirnya kabel-kabel di udara juga berkembang, gitu. Ditambah lagi memang ada beberapa perusahaan ya ketika kabelnya tidak dipakai, itu tidak dipotong, dibiarkan begitu saja, akhirnya numpuk dan kemudian seperti tempat jemuran ya, jemuran. Jadi sayang kan kalau jalannya udah bagus, pohonnya udah rindang. Kemudian ada ornamen kota, tiba-tiba banyak kabel berseliweran yang mengganggu. Jadi memang sangat penting. Itu di luar sisi keamanan. Oke. Ya, keamanan kalau misalnya di beberapa daerah juga, ya termasuk di Kota Bandung, ada beberapa kejadian yang kabelnya ke bawah, kemudian ada pengguna jalan, ada motor, kemudian terjerat gitu. Itu yang sangat penting lah untuk melakukan penataan. Gitu. Jadi memang selain dari sisi visual juga ini dibutuhkan dari sisi keselamatan masyarakat juga ya Pak ya. Betul. Nah sekarang saya mau ke Pak Yudiana. Pak Yudiana, ini sejauh mana sih pandangan Bapak terhadap penertiban kabel ini? Memang setiap kota kabupaten itu pasti punya aturan ya. Seperti sekarang penataan, memang kita dari operator itu mendukung, mensupport semua program pemerintah. Karena ini niat baik dari pemerintah untuk menjaga warganya. Makanya kita dari perwakilan operator pun ada program yang ditawarkan pemerintah, pasti kita support. Termasuk penataan yang kita lakukan rutin. Jadi dari arahan Pak Kadis ke kami, operator untuk melakukan penataan di ruas-ruas jalan yang memang sudah terlihat semrawut. Akhirnya program Pak Kadis setiap hari Selasa, 1 minggu sekali kita melakukan penataan. Jadi kami siap mendukung lah, support pemerintah. Jadi siap dan komitmen seperti itu ya Pak ya? Betul. Nah lalu segimana sih kesiapan dan komitmen dari Abjatel sendiri Pak untuk membantu pemerintah dalam mengkondisikan kabel-kabel yang semrawut ini Pak? Ya, dari Abjatel seperti misalnya sekarang ada program untuk melakukan ducting.
penataan yang kemarin kita arahkan dari Pak Kadis kita lakukan. Seperti program yang sekarang itu kita lakukan penurunan kabel. Jadi kita tetap berkomitmen. Komitmennya adalah kita menjaga pemerintah, membantu pemerintah, menjaga warganya. Akhirnya program yang ditawarkan pemerintah kita siap support, siap mendukung. Ada beberapa tempat yang sudah kita lakukan, yang di Buah Batu, di Dago, di Riau kita udah turunkan kabel. Oh, Karena sudah diturunkan udah, ya Pak ya? Udah kita turunkan. Alhamdulillah lah ya. Jadi nanti kalau misalnya ngelewat ke Buah Batu gitu ya, bisa melihat pemandangan-pemandangan yang memang cocok ya kalau misalnya di Bandung. Nah, Pak Yayan, sekarang saya mau kembali lagi ke Bapak. Ini sebenarnya untuk penertiban kabel sendiri sudah dilakukan sejak kapan nih Pak di Kota Bandung? Jadi cita-citanya dari tahun 2012. Ini. Mungkin pionir Kota Bandung, karena mungkin Kota Bandung sudah bisa memprediksi ke depan teknologi berkembang, kabel pasti akan bertambah. Jadi kami membuat sebuah aturan, ada dalam sebuah peraturan wali kota, tetapi kita bisa implementasi dari mulai tahun 2017 dengan pembuatan ducting di bawah. Kita bisa melakukan penurunan yang masif gitu ya. Ini mulai tahun saya dengan Abjatel yang baik hati nih, karena memang selalu ya kita banyak diskusi gitu. Karena kalau nggak diskusi kan saya takutnya ada pihak yang dirugikan, masyarakat jangan rugi, Abjatel juga jangan rugi juga gitu ya. Nah ini sudah kita lakukan di tahun 2019 ya, 2021 ya. 2021 kita melakukan pendekatan, akhirnya ya selama beberapa tahun itu 2021 lah awal kita di Dago gitu. Ini contoh oleh kabupaten kota lain nih contoh ke kita. Terus kita lakukan di Riau, kita lakukan di Dago, terus kemudian kita akan bertahap, tidak ada henti, tidak ada capek ya mungkin karena ini memerlukan komitmen, kekompakan, kebersamaan, ya keikhlasan juga karena perusahaan juga pasti nambah kos gitu. Betul. Gitu. Kita akan bertahap terus menerus selama 2026 dan ke depannya. Oke, sampai ke depannya ya Pak ya. Nah, Pak, saya dari tadi kan kita membahas tentang sistem ducting. Sebenarnya mungkin para penonton juga pengen tahu nih, apa sebenarnya ducting itu dan kenapa menjadi hal yang dipilih untuk solusi jangka panjang. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan break sejenak ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar dan kita akan lanjut berbincang dengan Pak Yayan dan Pak Yudiana. Pak Yayan, tadi melanjutkan di segmen sebelumnya, sebenarnya sistem ducting itu apa sih dan kenapa ini yang dipilih untuk menjadi solusi dari kabel semrawut ini? Sistem ducting itu bahasa simpelnya kita membuat duct atau pipa paralon di bawah ya. Untuk memindahkan kabel-kabel FO, fiber optik yang ada di atas ke bawah, gitu. Jadi duct ini untuk kabel FO. Jadi kalau cerita penurunan kabel tanpa kabel listrik, hanya kabel FO. Kenapa hanya kabel FO? Karena memang yang banyak di udara Kota Bandung itu kabel FO. Nah, listriknya nggak terlalu banyak ya. Tapi memang alangkah baiknya ya, saya juga ngajak dari PLN untuk bisa melakukan penurunan kabel secara bersama melalui ducting yang ada di bawah tanah, bisa di jalan, bisa di trotoar gitu. Jadi fungsinya untuk memindahkan kabel udara ke bawah. Gitu. Tapi ini memang solusi jangka panjang Pak. Ya, akan bertahan sampai berapa lama nih Pak? Nah mungkin kalau di kota-kota maju itu kan kayak terowongan besar ya, utilitas PDAM. Air listrik, air kotor, kemudian FO itu semua di bawah. Kalau di kita kan belum ya, segitu karena biayanya mahal. Jadi masing-masing PDAM ada, kemudian ducting untuk FO juga ada gitu. Nah, diharapkan dengan ada ducting ini tidak semua yang membutuhkan layanan kabel udara tidak bongkar pasang.
gali lagi. Nggak, kita udah siapin nih. Kalau ada yang perusahaan operator mau narik kabel, silahkan ke dak yang sudah ada di bawah, gitu. Jadi jangan coba-coba misalnya ada kebutuhan kabel FO di Jalan Dago, pasang di atas, pasti digunting, gitu. Pasti digunting karena memang kita sudah komitmen dengan Abjatel, tidak boleh ada di udara, harus ke bawah. Gimana caranya? Tinggal minta izin ke kita, ke Abjatel, kita turunin di bawah, gitu. Nah kalau misalnya dari segi regulasi sendiri seperti apa nih Pak? Tadi kan memang sudah disinggung ya Pak ya, tidak boleh lewat atas. Kalau misalnya di atas nanti akan tinggal gunting aja. Nah apakah memang perizinannya itu seperti apa Pak? Jadi tahun 2012 itu kita sudah mulai mempunyai perwal untuk penurunan kabel. Penurunan kabel itu terhadap kabel ya, terhadap ruas jalan yang sudah dibangun ductingnya di bawah. Itu ada sekarang itu ada 13 ruas jalan, tambah lagi oleh BI 15 ruas jalan, kedepannya tambah 21 ruas ya, dicicil seperti itu. Nah, itu arahan atau perintah dari Perwal itu Diskominfo sebagai kiper, sebagai penjaga gawang, melakukan monitoring, pengawasan, pengendalian terhadap jalan-jalan yang sudah ada ductingnya. Jadi mau tidak mau Pak Yudi harus melakukan penurunan kabel ke bawah. Saya untungnya teman-teman operator ini sangat kooperatif gitu, jadi kita bisa bekerja sama. Ayo turun rame-rame, ayo gitu. Jadi nggak ada yang neko-neko ya kita. Ya saya sih berharapnya perusahaannya juga bagus, masyarakatnya juga aman, kotanya juga nyaman karena kabelnya di bawah. Gitu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang prioritas, sebenarnya jalan-jalan mana sih yang menjadi prioritas untuk dilakukan sistem ducting ini? Atau memang nanti targetnya semua di Kota Bandung akan beres tahun berapa gitu Pak? Di Kota Bandung tuh kan ada ruas jalan kota, ada ruas jalan provinsi, ada ruas jalan nasional. Ruas jalan kota itu oleh kota semua. Nanti Merdeka, Tamlong, Tera, Sumatera, itu kita sudah bangun tuh ductingnya, kita turunkan. Jalan provinsi juga ada yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Bandung, ductingnya Buah Batu, kemudian Muhammad Toha, kemudian Kopo, itu juga menjadi prioritas. Pusat kota pasti menjadi prioritas. Dan itu sudah dibangun ductingnya. Sudah ya Pak ya? Kita tinggal step by step lah, supaya apa? Kalau kita lakukan sekaligus, selain biayanya mahal, ya operatornya juga kasihan ya kalau sekaligus. Kedua kan nanti akan mengganggu pejalan kaki. Dan kemacetan juga ya Pak ya? Kemacetan juga. Jadi perluas jalan. Nah, perluas jalan. Mana yang prioritas sekarang? Finish sampai selesai 100% itu nanti Buah Batu. Ini sampai sekarang sudah selesai, cuma ada yang minor-minornya dikit lah. Jalan-jalan ke Buah Batu sekarang sudah lenglang. Udah lenglang. Bahasa Sunda nanti caang kosong gitu ya. Kiri kanan udah nggak ada sampai Soekarno Hatta gitu. Nah, prioritas kedua nanti bergeser ke Muhammad Toha. Muhammad Toha tadi sudah kick off. Jadi namanya kick off, kita kumpulin operator, kita kumpulin kewilayahan. Ayo mulai hari ini kita akan melakukan penurunan kabel dengan tahapan pembersihan ducting, pemasangan kabel, penyambungan ke pelanggan, baru kita melakukan pemotongan. Jadi nggak bisa pemotongan kabel itu seminggu selesai, nggak bisa. Karena ada 3 hal yang harus saya jaga. Yang satu adalah layanan, yang kedua adalah keamanan. Layanan kan nggak mau, misalnya di Kompas kayak potong tiba-tiba putus internetnya. Gitu. Harus saya jaga keamanan dan kenyamanan warga. Kalau saya misalnya numpuk barangkali di trotoar, kan nggak enak juga. Jadi pasti step by step. Wah, mungkin ada kok lama banget ya, karena harus sabar dan step by step. Gitu. Jadi memang harus bertahap ya Pak ya. Nah sekarang saya mau ke Pak Yudiana. Pak Yudiana kan ini sudah mulai dilakukan dan masih akan terus berlanjut. Nah sebenarnya apa sih tantangan untuk dilakukan sistem ducting ini Pak? Sebetulnya tantangannya adalah yang jelas itu sebetulnya sisi finansial ya. Udah ya ujung-ujungnya duit. Karena memang kan kita secara tidak langsung kita harus berinvestasi lagi.
Nah, dari awal sebelum adanya program ducting ini, kita kabel investasi di atas. Semua kabel yang kita pasang itu ada yang sudah ada BEP atau pengembalian, ada yang belum. Nah, sekarang pemerintah menginstruksikan kita ke bawah. Kesulitannya di sisi teknis sebetulnya lebih enak ya, lebih tertata nantinya. Tapi karena semangat kita adalah semangat menjaga kota, akhirnya walaupun ada tantangan apapun ya kita sepakati bersama operator, kita support pemerintah, dan alhamdulillah kita sudah berjalan sampai sekarang. Sudah berjalan ya Pak ya. Jadi tantangannya kos aja lah ya. Kalau misalnya yang lain itu gampang lah ya Pak. Iya. Oke, berarti memang sistem ducting ini memerlukan koordinasi juga dengan pihak lain ya Pak ya. Betul. Baik, kita akan break sejenak dan nanti saya akan menanyakan bagaimana sih koordinasi dari Diskom Info dan juga Abjatel terhadap rekan-rekan yang lainnya ya Pak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Jabar. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Jabar, dan kita akan lanjut berbincang dengan Pak Yayan dan juga Pak Yudiana. Pak Yudiana, melanjutkan pertanyaan tadi. Tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa dari segi kos itu memang itu yang menjadi tantangan ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya manfaatnya sendiri dari Abjatel sendiri sebenarnya lebih bermanfaat di mana nih kabel-kabel ini, ketika di udara kah atau ketika memang di bawah, Pak? Betul. Jadi selain daripada estetika kota, dari sisi kemanfaatannya ducting, memang dari sisi maintenance kita lebih relatif jarang ya. Karena memang kalau dibanding dengan jalur di atas itu ada beberapa kejadian, ada pohon tumbang, kabelnya turun ke bawah kena mobil, itu banyak lah. Dan itu bukan hanya tiang, bukan hanya kabel, tapi tiang pun sama. Karena makin lama kan itu makin aus. Jadi kalau dilihat dari kemanfaatan memang lebih ke ducting ya, kabel di bawah lebih aman, lebih tertib lagi, estetikanya juga lebih terjaga. Oke, jadi selain estetika juga memang lebih aman dan kosnya juga pada akhirnya akan lebih murah ketika di bawah ya Pak ya. Betul. Baik, sekarang saya mau ke Pak Yayan lagi. Pak Yayan, kalau tadi sebelumnya saya sudah menanyakan ke Pak Yudiana bagaimana sih tantangan dalam mengaplikasikan sistem ducting. Sekarang saya mau ke Bapak. Ini kalau misalnya dari sisi pemerintah, tantangan terbesar dalam penerapan sistem ducting ini seperti apa nih Pak? Ya tantangannya tadi saya harus menjaga terutama layanan, jangan sampai terputus. Itu tantangan buat saya. Jangan sampai saya minta ke Pak Yudi potong-potong. Nah, ketika dipotong masyarakat teriak. Gitu. Jadi dua sisi itu yang selalu jaga. Sisi keamanan, kenyamanan, sisi layanan, dan mungkin ada sisi bisnis. Tapi saya bisnis masih saya serahkan ke teman-teman operator. Gitu. Itu aja sih yang menjadi tantangan. Ya, yang lainnya koordinasi ini pasti. Karena pasti ini multi dinas, ada di sub jalan, ada trotoar, PU juga, ada apa lagi, provinsi, ada LH, ada itu koordinasi, belum sama operator. Jadi kalau sekali saya melakukan penurunan kabel, mungkin puluhan kali kita rapatnya, dan rapatnya juga kadang-kadang nggak di tempat tertutup, itu di lapangan saja rapatnya. Itu harus intens terus supaya semuanya berjalan smooth, lancar gitu, efisien terutama, jangan sampai kita juga terlalu membebani operator. Pak, kalau misalnya target dari Pemkot sendiri sebenarnya sejauh mana sih agar pelaksanaan ducting ini tidak berhenti di tengah jalan? Karena kan selama ini dikhawatirkannya cuman jalan-jalan yang menjadi prioritas aja nih, yang istilahnya yang kayak di Jalan Merdeka, Dago, Buah Batu. Tapi bagaimana komitmen dari pemerintah agar penerapan ini benar-benar tuntas dan akhirnya bisa dirasakan oleh seluruh warga Kota Bandung? Intinya kita harus mulai. Kalau nggak mulai, kita nggak ada pergerakan. Nah, tapi memang harus sabar. Jadi kita
sudah mulai beberapa ruas jalan provinsi kita lakukan terus-terusan. Di pusat kota ini ada 15 ruas jalan. Yang tadi saya sampaikan, ada Merdeka, ada Sumatera, ada Tamlong, ada Lengkong ya. Ada Tera, ada yang lainnya, itu pertengahan tahun ini harus beres. Jadi saya minta juga ke Pak Yudi dan teman-teman yang pada soleh ini ya, soleh karena saya merasa dibantu koordinasi yang sangat gampang untuk bisa bersama-sama dengan masa pemerintah gitu. Jadi bukan hanya bisnisnya saja, tapi kita harus aspek-aspek lain harus kita perhatikan juga. Gitu. Oke, jadi memang aspek lain juga harus diperhatikan ya Pak ya. Nah sekarang saya mau ke Pak Yudiana. Pak Yudiana, kan kalau misalnya tadi kita udah berbincang mengenai tantangannya apa, terus dari segi cost seperti apa. Nah kalau dari sisi kualitas sendiri, apakah ada perbedaan ketika kabel itu ada di atas dan di bawah? Apakah misalnya tuh telekomunikasinya justru lebih kurang bagus kalau di bawah? Yaitu seperti tadi di awal saya bilang, memang kelebihan di bawah itu termasuk kepada layanan. Jadi kalau misalnya di atas itu masih ada kendala-kendala, misalnya kabelnya sobek, akhirnya layanannya kurang bagus. Yang di bawah kemungkinan itu lebih tidak ada, layanan pun lebih maksimal. Karena tidak mungkin di bawah itu ada, kecuali post major ya, saya tidak tahu ya kalau itu. Tapi selama ini yang di kabel di ducting itu selama ini kayaknya aman-aman saja. Layanan juga lebih maksimal, lebih bagus. Oke, jadi lebih bagus ya Pak ya. Nah, kan kalau misalnya koordinasi dengan Pemkot pasti sudah sangat berjalan dengan baik. Betul. Tapi gimana nih komunikasi dengan masyarakat yang kayak ini minimalnya yang ngeluh, ini kapan sih beresnya gitu. Ada galian lagi. Itu seperti apa komunikasi dengan masyarakatnya? Ya, makanya saya setiap kick off, setiap kita memulai pekerjaan, saya meminta ke Bapak Kadis, ke pemerintahan untuk menginformasikan. Itu mau di sosial media atau kita ada spanduk supaya warga masyarakat itu melihat, membaca, oh nanti di sini seperti misalnya nanti di Muhammad Tua kita udah pasang spanduk tuh. Jadi masyarakat yang melewati itu baca, dan itu secara tidak langsung menginformasikan bahwa kita di daerah tersebut akan dilakukan penataan. Jadi kemungkinan harusnya tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah. Termasuk kan Kompas TV ini bagian daripada ya, betul. Oke. Baik. Ya, berarti kalau misalnya ini juga memang harus disosialisasikan juga seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi selalu kita seremoni itu kan bagian daripada sosialisasi. Media sosial pasti kita terus-terusan. Media mainstream juga kita lakukan. Baik. Gitu. Nah, terakhir nih Pak Yayan, apa pesan Bapak kepada masyarakat tentang sistem ducting ini Pak? Mungkin ada yang ingin disampaikan, bisa langsung melihat kamera Pak? Saya minta bantuan kepada warga masyarakat ya untuk bisa sama-sama kita mendukung program penurunan kabel, terutama di jalan-jalan yang sudah yang dalam waktu dekat kita akan turunkan. Di antaranya adalah Jalan Muhammad Toha dan Jalan Kopo. Dan kepada teman-teman operator ya, baik yang Abjatel maupun non Abjatel ya, kita sama-sama melakukan kerjasama. Ini tidak ada kata lain, ini untuk Kota Bandung gitu, supaya lebih aman, lebih nyaman, lebih dinikmati oleh para wisatawan. Baik. Baik, terima kasih Pak Yudiana, Pak Yayan sudah meluangkan waktu untuk berbincang selama 30 menit bersama kami dan pemirsa Kompas TV yang ada di rumah. Mungkin nanti kita bisa lanjut berbincang-bincang lagi mengenai hal lain ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saudara, penertiban kabel dan penerapan sistem ducting bukan sekedar soal estetika kota, namun juga tentang keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan telekomunikasi bagi warga. Dengan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan partisipasi masyarakat, Kota Bandung diharapkan dapat tampil lebih tertata dan siap menuju kota modern berbasis teknologi. Terima kasih telah menyaksikan Kompas Jabar bersama saya Mita Handayani. Saya undur diri, sampai jumpa dan sampai ketemu di episode Sapa Jabar selanjutnya.